Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 5 ya. Peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut ya. Nah, di sini mulai awal sampai akhir. Nah, apabila link playlistnya tidak bisa ya, langsung saja masuk ke channel, cari playlist kelas 5 buku tematik. Ya, di situ sudah saya atur biar mudah ditemukan. Ya, jadi klik channel Inside Chamber, di tab ya, terus masuk di situ dicari bagian di home itu bisa, atau di playlist ya, di menu playlist. Kita langsung saja. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 ya. Ini artinya tahun ya, tahun 1928 memberikan dampak sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Ya. Sekarang kita akan pelajari dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Ya, size-nya kurang ini kelihatannya. Oke. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu ya, mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan dan golongan, namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati ya, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan ya. Pengaruhnya sangat besar bagi organisasi pergerakan, organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam nama. Begitu dengan organisasi yang masih bersifat daerah mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Jadi kata Indonesia ini semakin melekat ya. Nah, Indonesia sendiri belum lahir ya. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tari persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa dan bertanah air Indonesia. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri orang akan pentingnya, ini penting ya. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan ya, rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Ulasan teks ya. Diskusikan dengan teman sebangkumu teks di atas, kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagian di bawah ini. Judul teks ya, judul teks kita baca di bawah sini. Judul teks adalah dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 ya. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Bagian yang menarik ya, bagian yang menarik adalah pada saat itu mulai ya, bagian yang menarik kan ini dampak ya. Sejak Sumpah Pemuda diikrarkan, organisasi-organisasi tumbuh kesadaran nasionalisme ya. Nah, ini tumbuh kesadaran
nasionalisme, ya, dengan mengesampingkan ya sifat kedaerahan atau identitas kedaerahan, ya, kedaerahan. Nah, itu sempat beberapa hal penting saya garis bawahi, ya. Nah, kesemuanya bersatu melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda, ya, kesemuanya bersatu melebur, ya. Nah, ini dalam organisasi Indonesia Muda. Ya, kesemuanya melebur dalam organisasi Indonesia Muda. Menjadi satu gitu aja. Entah itu organisasinya, entah itu semangatnya, ya. Oke. Kemudian informasi penting. Informasi penting dalam teks ini, ya, ini beberapa hal penting yang bisa kita jadikan catatan. Nah, ini adanya tekad untuk bersatu, mengesampingkan alasan kedaerahan, ya, itu dampaknya. Ya, adanya tekad bersatu. Nah, ini konsep wawasan kebangsaan Indonesia, ya. Sumpah Pemuda, ya, memberikan konsep wawasan kebangsaan Indonesia. Sumpah Pemuda memberikan konsep wawasan kebangsaan Indonesia, ya. Terus kemudian ini hal penting juga di dalam Sumpah Pemuda, tekad untuk bersatu mengesampingkan alasan kedaerahan, ya, tekad untuk bersatu mengesampingkan alasan kedaerahan. Mengesampingkan alasan kedaerahan. Terus hal penting apa lagi yang bisa kita jadikan catatan di sini? Nah, pengaruhnya sangat besar bagi organisasi pergerakan, ya. Pengaruhnya sangat besar bagi organisasi pergerakan. Sangat besar bagi organisasi pergerakan. Pendapat saya tentang teks ini sangat bagus, ya. Ini satu lagi, ya, menegaskan rasa senasib sepenanggungan. Di sini ada yang di sini saya lupa, ya. Kesadaran dalam pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa ini penting juga, ya. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri orang akan pentingnya persatuan kesatuan dalam sebuah bangsa. Nah, membawa kesadaran diri ini penting. Bagian situ belum membawa kesadaran diri, pentingnya persatuan kesatuan. Dan di sini ada hal penting lagi, ya, menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Sebagai satu bangsa. Wah, ini
bagian bawahnya tempatnya jadi sempit. Ini saya pakai tinta lain. Ada pendapat saya tentang teks ini. Kalau pendapat opini ya, ini teks ini sangat baik ya, sangat baik. Baik ya, dalam untuk menyadarkan pembaca ya akan arti penting Sumpah Pemuda. Ya, setelah diharapkan kita bisa memahami secara mendalam pentingnya ya persatuan dan kesatuan ya dalam berbangsa dan bernegara. Agar kita tidak mudah terpancing isu perpecahan. Ingat, Sumpah Pemuda itu mempersatukan semuanya. Para pahlawan kita, para pendahulu-pendahulu kita memperjuangkan dengan segenap jiwa raga ya untuk memperoleh persatuan dan kesatuan ini. Jangan sampai kita menodainya ya, kita mencorengnya dengan sikap-sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya. Saya tidak menyarankan teks ini, karena saya menyarankan teks ini karena ini akan membuka wawasan kita ya, wawasan pembaca akan arti penting persatuan dan kesatuan yang telah diperjuangkan para pahlawan kita. Harapannya jangan sampai kita kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan ini, atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi jangan sampai kita malah menodainya. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda sekarang. Pamila bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom berikut. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Ini yang pertama tadi yang bisa saya berikan, ini timbul kebulatan tekad untuk untuk bersatu padu dalam ikatan kebangsaan. Ya, Indonesia. Kemudian yang kedua, berpengaruh ya, coba saya baca di sini ya. Bersatu padu itu penting ya. Nah ini berpengaruh pada organisasi pergerakan ya, berpengaruh sangat besar pada organisasi pergerakan, itu penting. Berpengaruh pada organisasi pergerakan ya, organisasi pergerakan semakin memiliki tekad
dan memiliki wawasan kebangsaan Indonesia. Ya, ya, Sumpah Pemuda memberikan konsep wawasan kebangsaan. Ya, Sumpah Pemuda memberikan konsep wawasan kebangsaan. Nah, ini hal penting. Kemudian sebenarnya sudah tercantum di sini ya. Nah, membawa kesadaran diri, pentingnya persatuan dan kesatuan, menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa. Itu juga bisa menegaskan rasa senasib sepenanggungan ya sebagai satu bangsa. Sebenarnya bisa memilih di antara ini ya. Ini semuanya adalah informasi penting yang bisa kita tulis di bawah. Pengaruhnya sangat besar bagi organisasi pergerakan, atau ini ada banyak pilihan. Yang ini ya. Yang ini informasi penting ini. Ayo bernyanyi. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ayo kita nyanyikan lagu tersebut dengan penuh hikmat ya. Ini sudah saya sertai dengan kuncinya. Nanti akan kita pisah di segmen lain ya, di video terpisah dari video ini karena lagunya panjang ini ya. Lirik lagu Indonesia Raya ya. Indonesia ini adalah lirik yang biasa kita kenal sekarang ya. Dan ini adalah lirik lagu Indonesia Raya ya. Stansa tidak tercakup PP 4 1958. Dulu ada variasi seperti ini ya. Indonesia tanah yang mulia, tanah yang kaya, di sana lagu berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Ini memang ada variasi lirik ya, dan ini bisa dilihat juga di YouTube ya. Ya, jadi ada variasi ini. Jadi Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, ini kita langsung pada segmen ini. Setelah bernyanyi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Nah, ini. Jadi saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya akan timbul gelora semangat. Ya, akan timbul gelora semangat serta haru mengingat perjuangan pahlawan. Ya, mengingat perjuangan pahlawan. Ya. Bagaimana nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Di sini kita nanti akan menyanyikan pakai nada D ya. D-nya itu G dengan tempo 4/4. Ya, nada do-nya adalah G dengan tempo 4/4. Di sini ada istilah ya, kon bravura. Ya, ini artinya lagu dinyanyikan dengan semangat menggelora. Ya, lagu dinyanyikan dengan semangat menggelora. Apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Jelas, ya. Ini sangat mencerminkan, Ya, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita lihat lirik lagunya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku,
marilah kita berseru Indonesia bersatu. Ya, misalnya ada lirik marilah kita berseru. Nah, ada lirik marilah kita berseru Indonesia bersatu. Ya, hiduplah tanahku, hiduplah airku, ya, bangsaku, rakyatku semuanya. Ya, jadi ada penggalan lirik ini juga menunjukkan persatuan, ya. Ya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Ya, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Ada kata bangsa, ya, itu hiduplah tanahku, hiduplah, ya, kita lihat lagi di sini, jangan sampai salah, ya, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, ya, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kita membangun jiwa raga, ya. Nilai-nilai persatuan ini, ya, hiduplah negeriku, hiduplah bangsaku, terus marilah kita berseru Indonesia bersatu. Ini menunjukkan mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jelaskan isi lagu tersebut dengan kata-katamu sendiri, tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, perhatikan penggunaan kata-kata baku, perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar, tuliskan dalam kotak berikut, ya. Isi lagu tersebut adalah, kalau kita lihat sekali lagi, Indonesia adalah tanah airku, tanah tumpah darahku, ya. Tanah tumpah darah itu artinya kita rela menumpahkan darah untuk Indonesia. Indonesia adalah negara yang siap saya bela, adalah negara yang siap saya bela sampai mati, ya, sampai mati. Artinya tumpah darahku, kita rela menumpahkan darah kita demi Indonesia, artinya kan itu, ya. Nah, di sanalah aku berdiri jadi panduan ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, ya, kita menyerukan persatuan dan kesatuan, ya. Ya. Kita menyerukan persatuan dan kesatuan. Terus hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, ya, bangsaku, rakyatku semua. Ya, kita mengupayakan kejayaan Indonesia dengan membangun jiwa dan raga, ya, fisik dan mental, dengan pembangunan fisik dan mental, ya, jiwa dan raga itu fisik dan mental. Kemudian, ya, Indonesia merdeka, tanah airku, Indonesia raya, Indonesia merdeka, ya, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Jadi Indonesia itu adalah negeri yang kita cintai. Cinta sendiri artinya kita rela berkorban, ya. Indonesia adalah negeri yang kita cintai, ya. Arti cinta adalah rela berkorban, ya. Ya, suasana hening dan hikmat ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda, terlihat bahwa W.R. Supratman dengan gesekan biolanya mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sementara para pengurus yang terdiri atas 6 orang pemuda dan semua peserta penuh hikmat turut mendengarkan. Peristiwa mengembun dan menyublim.
Selain peristiwa mencair, membeku dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Ya, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu. Jadi suhu akan berpindah dari objek ke lingkungan, dari sistem ke lingkungan. Nah, penurunan suhu di sekitarnya, ya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kita jumpai antara lain adalah peristiwa pengembunan terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Ya, peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan lainnya. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Ya, menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Ya. Mengkristal, perubahan wujud gas sebenarnya kurang tepat ya. Mengkristal ini bisa juga cair menjadi, ini lebih cocoknya redeposisi. Ya. Jadi kalau mengkristal itu bisa cair menjadi gas, misalnya kayak gula. Ya, mengkristal itu lebih umum. Mengkristal bisa misalnya cair jadi padat tanpa membeku loh ya. Jadi beda mengkristal dengan membeku. Jadi mengkristal ini timbulnya kristal ya. Jadi sebenarnya kata mengkristal kurang tepat. Adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Cair juga bisa mengkristal ya. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa yang terjadi pada saat iodium mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Jadi sekali lagi mengkristal ini lebih umum ya, lebih umum. Nah, peristiwa perubahan wujud benda dijelaskan dengan menggunakan diagram. Ya, di sini kita menggunakan istilah mengkristal ya, paling ikut saja ya. Jadi dari gas menjadi, gambar gas seperti ini bolehlah ya. Yang dimaksud gas itu gelembung-gelembungnya ini ya, mengkristal ya, menyublim ya. Dari padat menjadi gas langsung itu menyublim, dari cair menjadi gas itu menguap, gas menjadi cair mencair, dari padat menjadi cair adalah mencair, dari cair menjadi padat adalah membeku. Nah ini yang merah ini memerlukan kalor ya. Jadi untuk mencair itu memerlukan kalor, misalnya mentega dipanaskan atau es terkena sinar matahari kan mendapat kalor ya. Menyublim juga memerlukan kalor. Menguap memerlukan kalor, contohnya merebus air sampai menguap. Nah, yang melepas kalor itu kebalikannya ya. Gas menjadi cair itu melepas kalornya, cair menjadi beku melepas kalornya, gas menjadi kristal atau mengkristal menjadi padat juga melepas kalornya ya. Pada kulkas ya, air di dalam menjadi es, kalor yang dimiliki air dikeluarkan ya. Kalian bisa menyentuh bagian belakang kulkas, itu terasa hangat. Itu adalah energi kalor yang dimiliki oleh air, yang dilepaskan oleh air ya. Bisa seperti itu bagaimana? Karena ada sirkulasi ini perubahan wujud gas freon di dalam sistem pendinginan ya, di kulkas ya. Itu nanti akan kita pelajari di SMP atau SMA prosesnya ya. Bersama dengan teman sekelompokmu diskusikan soal-soal berikut. Jelaskan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki ya. Perubahan wujud benda dengan lengkap ya, berdasarkan pengalamanmu sebelumnya. Jadi perubahan wujud benda dipengaruhi oleh terlepas dan ditangkapnya energi
dipengaruhi oleh energi, gitu ya, energi. Ya. Perubahan wujud benda saat mendapat energi, wujud benda saat mendapat energi. Jadi kata kuncinya itu di energi ini ya. Perubahan wujud benda saat mendapat energi adalah padat menjadi cair atau padat menjadi gas atau dan cair menjadi gas. Ya, saya kasih keterangan di sini, padat menjadi cair ini mencair. Ya. Padat menjadi gas ini adalah menyublim. Ya, dan cair menjadi gas ini adalah menguap. Ya. Nah, biar lebih dramatis, ya, yang melepaskan saya beri warna biru. Ya, perubahan wujud benda saat melepas kalor. Benda saat melepas kalor adalah padat, ya, atau gas menjadi padat sebenarnya redeposisi ya, tapi di situ ditulis mengkristal. Di sini juga saya tulis mengkristal saja. Ya, gas menjadi padat itu mengkristal, ya. Terus kemudian gas menjadi cair. Ini adalah mengembun, dan cair menjadi padat membeku. Ini membeku. Ya, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa, ya, perubahan dari gas menjadi cair karena, ya, gas melepaskan energinya. Sedangkan saya kasih warna lain, menyublim adalah peristiwa perubahan, ya, ditambahkan wujud, boleh wujud, dari padat menjadi gas karena menyerap energi. Ya, energinya dalam bentuk kalor atau panas. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Nah, disposisi ini loh ya, yang atau redeposisi. Ya, ini yang istilah yang benar sebenarnya. Ini adalah mengkristal di situ ya, disposisi. Ini yang kok saya tulis lagi, atau redeposisi. Ya. Nah, di sini disposisi ini yang istilah yang benar ya. Jadi ini sebelumnya kita pakai istilah mengkristal ya. Ya, jelaskan peristiwa mengembun dan disposisi. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair, ya, karena melepaskan energi. Ya, ini sama-sama melepas energi sebenarnya ya. Sedangkan di disposisi adalah perubahan wujud dari gas, ya, menjadi padat tanpa melalui fase cair ya, karena melepas energi juga.
melepas energi. Jelaskan perbedaan peristiwa menyublim dan mengkristal. Ya, mengkristal itu pembentukan kristal. Ya, menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari menyublim, ya, dari padat menjadi gas karena menyerap energi. Sedangkan mengkristal, ya, adalah pembentukan kristal, ya, perubahan wujud, ya, dari gas atau cair sebenarnya, ya, menjadi padat, ya, atau pembentukan kristal, ya, karena gas melepas energi atau energinya diserap oleh lingkungan. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Ya, yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal itu ada dua alasan sebenarnya: energi, pelepasan dan penyerapan energi. Mengembun, ya, dari gas menjadi cair, melepas energi. Menyublim, ini menyerap energi. Mengkristal, nah, ini, ya. Jadi yang menyebabkan ada pelepasan dan penyerapan, ya, enggak, pelepasan dan penyerapan energi mengembun itu gas menjadi cair, menyublim dari padat menjadi gas, mengkristal dari gas menjadi padat, ya. Pelepasan dan penyerapan energi, ya, yang terjadi pada sistem atau benda tertentu, ya, yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini, ya, mengembun, menyublim, mengkristal. Kalau mengembun, ya, pelepasan energi pada gas, menyublim, penyerapan energi pada padat, zat padat oleh zat padat. Tidak semuanya menyublim, ya, pada umumnya mencair malah, ya. Mengkristal, pelepasan energi pada gas. Oke, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan peristiwa mengembun? Jelaskan. Mengembun, yang pertama, saat gelas diisi es, bagian luar akan timbul embun karena udara di sekitar gelas dingin dan energi yang dimiliki uap air di sekitar gelas terserap oleh gelas, ya, dilepaskan atau terserap oleh gelas, ya, sehingga dia kehilangan energi dan jadilah tetes-tetes air di gelas, ya. Ini satu saja sudah habis tempatnya, ya. Hal yang sama terjadi saat mengembun, ya. Misalnya dua mengembun
peristiwa mengembun ini apa mengembunnya basahnya ini ya saat pagi hari. Nah, gini nih, pada pagi hari suhu udara dingin sehingga uap air kehilangan energinya, melepaskan energinya, dan menjadi embun. Oke. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Ya, menyublim ini tidak banyak ya peristiwa. Ya, habisnya kapur barus yang kita pakai untuk mengusir serangga dari lemari baju. Ya. Kapur barus menyerap energi dari lingkungan, dan digunakan untuk berubah wujud menjadi gas. Berubah wujud menjadi gas. Oke. Bersama dengan teman-teman sekelompokmu, rancanglah percobaan untuk menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun dan menyublim. Ya, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, tulislah tahapan dan langkah-langkahnya. Ya. Jadi untuk mengembun kita bisa merebus air dan menempatkan saat sampai menguap, ya, sampai menguap, kemudian uapnya kemudian di atas uap diberi piring, ya, di atas uap diberi piring, ya, yang mungkin diberi es agar di bagian bawah piring timbul embun. Bawah piring segera timbul embun. Atau untuk yang menyublim kita bisa memanaskan. Untuk menyublim kita bisa memanaskan kapur barus agar proses penyubliman berjalan lebih cepat. Ya, terus kita sama ya, kita disposisikan atau redeposisikan dikasih ini ya. Piring yang dikasih ya, es gitu ya, es batu di atasnya. Nanti di sini akan timbul embun di bawahnya. Apalagi kalau di bawahnya ada uap, timbul embunnya lebih cepat. Gambarlah setiap tahap yang kamu rancang, ya. Jadi di sini kita merebus air, ya, kita rebus air, kemudian kita kalau sudah menguap kita kasih piring di atas ini, ya, dikasih piring, yang di atas piring itu dikasih es biar proses pengembunnya cepat. Nanti di sini akan timbul tetes air, ya, timbul embunnya akan lebih cepat nanti. Ya, sama juga ya, bisa juga terjadi pada ini ya, ini kapur barus dipanaskan, lalu di sini dikasih piring yang dikasih es gitu biar prosesnya lebih cepat ya, pengkristalannya di bawahnya. Ya, ini mungkin dipanaskan biar cepat
menyublim, ya. Setelah menyublim biar cepat untuk terjadi. Kalau yang ini Pak Ali belum pernah nyoba sih, ya. Jadi membayangkan itu bisa terjadi aja. Jadi misalnya yang tidak bisa ya coba komen lah, ya. Apa mungkin ini perlu kita tutup gitu ya, terus kita kasih sampai tertutup gini, ya. Jadi di sini biar nggak kemana-mana gasnya ya, gitu ya. Biar segera terjadi kristal di sini. Ya, coba dicoba dengan teman-teman ya. Menyenangkan sekali percobaan seperti itu. Lakukanlah percobaan sesuai tahap yang kamu rancang, ya. Jadi untuk merancang percobaan itu pertama sediakan alat ya. Untuk penguapan misalnya ya, alat. Di sini kita butuhkan adalah air, ya, panci, alat dan bahan ya, atau bahan, air, panci, terus piring, kemudian es. Ya, air untuk direbus ya. Langkah ya, 1, rebus air. Ya, 2, tempatkan es pada piring. Ya, 3, letakkan piring, angkat piring di atas uap. Yang 4, amati embun yang terjadi. Embun yang terjadi. Ya, gitu. Langkah yang sama di kapur barus juga seperti itu. Catatlah setiap perubahan yang terjadi dengan seksama, ya, pada detik keberapa embun mulai terlihat. Misalnya ya, dengan besar api tertentu ya, tentu saja. Buatlah laporan hasil percobaanmu dalam sebuah poster. Jadi peristiwa pengembunan ya, jadi mengembun terjadi saat uap air melepaskan energinya, ya, sehingga menjadi cair ya, menjadi cairan, menjadi air. Ya, hal ini kita membuat uap dengan merebus air, ya. Kita membuat uap air dengan merebus air agar uapnya banyak ya, dan penyerapan energi uap kita lakukan dengan menempatkan ya piring yang diberi es di atasnya. Terus gambarnya diberi ya, begini loh caranya. Di sini diuapkan, di sini ada esnya, terus di sini timbullah embun. Ya, biar lebih cepat prosesnya ya, kasih es. Ada pada poster jelaskan perbedaan utama kedua peristiwa wujud benda tersebut. Dibuat 2 ya, yang satu untuk ini yang satu ini air, ini kapur barus. Ya, di sini piring yang sama ya, di sini es, di sini piring yang sama dikasih es ya. Ini piring, di sini piring, di sini es, di sini juga es, di sini timbul air, di sini nanti timbul kristal. Oke. Presentasikan percobaanmu dengan percaya diri.
Kita masuk pada segmen bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu saja gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Sekarang, ceritakan sikap dan perilakumu sehari-hari yang sudah menunjukkan nilai kerukunan. Tulisan dalam kolom berikut. Ya, tidak membeda-bedakan teman dari suku, ras, dan agama ya. Teman berdasarkan suku, ras, dan agama. Ya, hidup berdampingan dengan aman, nyaman ya, dengan harmonis ya, karena ya dengan toleransi ya, dengan toleransi harmonis, dengan hidup berdampingan dengan harmonis dan mengembangkan sikap toleransi ya, menghormati teman yang menjalankan ibadahnya, teman saat menjalankan ibadahnya ya, menyanyikan lagu-lagu daerah lain, lagu-lagu dari daerah lain dan lain-lain, masih banyak ya. Bangga akan produk-produk budaya daerah lain. Kerjasama dengan orang tua, bersama orang tua dan anggota keluargamu yang lain, amatilah kegiatan sehari-hari anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu, identifikasi dan sebutkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai gotong royong. Tuliskan hasilnya dalam kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu. Ya, identifikasi dan sebutkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai gotong royong. Ya, membersihkan rumah bersama, saling menghormati orang tua, mematuhi nasihat orang tua ya. Tapi di sini nilai gotong royong ya, kegiatan yang menunjukkan nilai gotong royong, lebih pada gotong royong ya, membersihkan rumah bersama. Kemudian mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan bersama adalah bermain bersama, mungkin ya, itu gotong royong juga. Bermain bersama, permainan yang sama ya, jadi menyenangkan sekali bermain bersama dengan anggota keluarga yang lain ya. Oke, untuk video ini cukup dulu. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran 6 di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.